eh kalau sekarang tuh apa anak-anak SMA sekarang itu kembali ke zaman kakak-kakak kita yang udah berumur 50-an ya. 40 lah, kejauhan juga 50 kan. 40 ya, korting lah ceban ya. Yo. Jadi bahwasanya dulu itu tahun 8 dikit Oke. SMA kan IPA IPS. Terus zaman kita 1 2 3 Iya. sekarang balik lagi. IPA IPS. Ya enggak ya. Jadi agak kurang tuh. Lu anak apa sih? Fisika, biologi. Kok dulu tuh kamu lebih suka gitu tuh ya enggak ya? Lu Fish. anjing, anak fish. Fisika ya enggak ya? Kebetulan. Gue pengen Kebetulan. kosos nggak boleh, friend. Alah lu bohong banget. Demi Tuhan. Fisika gue 9, matematika Cacai. 4, biologi gue 9, Ulang. fisika gue 9, Heeh. matematika gue 9, Buset. biologi gue 8, Heeh. dan pelajaran sejarah yang paling gue senengin 9, tapi yang lainnya kagak ngikutin, friend. Maksudnya yang lainnya? Ekonomi gue jelek. Ah. Ya mungkin akhirnya begini kali, friend, ya kan? Makanya Ah. perekonomian. Urat sendi bangsa ini ternyata ya. Iya. Tapi emang waktu itu ya gue karena senang sama sesuatu hal yang berbau eksak Ah, asik. dan pasti. Ah. Ya udah, ya karena rumusnya itu aja kok. Dari angka 1 sampai 9 doang kok kita. Iya kan? Itu aja diputar-putar, friend. Sebenernya gitu. Yang gua tahu ya gitu. Gue denger lo pernah ini apa? Ini dari orang nih, dari orang ngasih tahu katanya ada guru lagi ngasih tahu rumus. Pak, salah tuh, seharusnya nggak begitu. Bukan seharusnya nggak begitu. Apa itu? Oh, gimana? Jadi kalau ada perjalanan singkat, Heeh. ngapain kita pakai perjalanan jauh? Hmm. Ya kan. Oh, di guru lo ngasihnya rumit banget. Panjang. Hmm. Ya kan. Hmm. Nah, kalau gua udah langsung aja titik poinnya nih. Ini di sini. Ah. Ya mungkin pada saat itu gua langsung udah mengerti karena ujungnya di sana. Pinter benernya ya. Waduh. Sama kayak memahami hidup juga, friend. Tapi kenapa lu memilih jadi seni gitu, seniman gitu? Seni sama fisika itu nyambung, friend. Baru deh. Akhir-akhir gua dapat formula. Jadi sebenarnya waktu di fisika kita mempelajari tentang energi dan massa, Asik. dan itu di kesenian, friend. Maksudnya? Oke. Lu seorang performer, Yo. seniman. Iya Ya dong. kan? Oke. Begitu lu di panggung, lu menyerap energi dari penonton-penonton itu. Dipecahkan di panggung itu. Ditransfer balik kan tuh? Ya iyalah. Lu menyerap, lu ngebuang lagi. Dan buangannya itu yang dinikmati sama para penonton-penonton itu. Dan Itu pas di kita, kesenian. nah, Di kesenian, jadi itu. energi dan massa berkumpul. Oh, jadi seni sama dengan fisika. Yo, mulus. Oke, Jim, kita mulai coba, Jim. Tadi lu sempat mengutip kalimat menghibur. Bun, ada tuh gue belajar dari lo tentang menghibur. Jadi lo kan pernah nanya sama gue kan, gue bikin sesuatu, bikin musik lah waktu itu ya. Kalau gue bikin sesuatu pasti musik nih. Masuk kesenian. Kesenian lah ya. Oh. Gue pakai kan, istut nih gue malu nih. Oke nih musik lo, underground. Tapi menghibur nggak? Saat itu juga gue mikir kan, anjing menghibur. Seharusnya iya sih ya. Udah dari situ, tapi gue suka tuh pemakaian kata menghibur lo gitu. Tiba-tiba satu saat gue ketemu seorang pemuda agak tambun gitu badannya. Ya kalau kita inget sih zaman dulu mungkin ada yang kenal Didu. Nah gitu dia, mukanya kayak begitu. Tapi underground nih, hard nih, ibaratnya hard banget terus. Dia bilang, Tapi underground hard. agak maksa ya. Buset. Mesti tahu bentuk, Absurd. mesti tahu bentuk dulu. Terus Terus dia bilang, gue lagi suka vandalisme nih. Anjing,
Vandalism, oke, vandalism. Terus katanya, emang lo mau bikin apa dengan vandalism? Jadi gue akan membuat bom cat ini lagi terkenal juga di Amerika. Bush, gimana itu caranya? Gue taruh di plastik cat, gue akan lempar ke billboard iklan. Aja. Maksudnya, gue anti komersialisme gitu. Oke. Efeknya gue pakai kalimat tuh friend, menghibur nggak? Yoi. Terus efeknya gue ngerasakan efek yang gue dapat dari lo gitu, mukanya langsung tapi di gue perlawanan, menghibur nggak? Tinggal gitu aja gitu. Setelah lo ngomong gitu, anak itu melakukan apa, friend? Itu yang penting. Ya setelah itu sih gue lihat dia masih banyak mencari-cari lagi gitu. Dan akhirnya gara-gara efek itu jadi agak sedikit lurus, kembali kepada realnya akhirnya. Gara-gara kalimat menghibur, wah sakti ya kalimat menghibur ya. Nah itu dia, kembali lagi ya kan. Lu bisa menangkap kalimat menghibur itu dengan cara positif. Nah yang gue takutkan kawan lu itu, kawan kita itu dari sisi negatif. Efeknya jadi? Ya itu dia. Ya sangat jelek kan. Dia kembali kepada relnya ya. Mungkin jadi pegawai negeri. Nah. BUMN. Mana lagi vandalismenya? Korupsi lagi. Iya. Ya, itu bagian dari vandalisme juga kan. Hancuran ya kan mentalitas budaya bangsa kita. Bobrok dari situ. Jadi korupsi, vandalisme. Lau, lo termasuk yang tukang nyontek apa yang memberi contekan? Kalau pada SMA tukang ngasih contek. Tapi waktu SMP tukang nyontek. Itu gimana tuh dari tukang apa ya? Tukang nyontek jadi tukang pemberi contek itu lo tuh nggak momen-momen ininya ada nggak lo? Jadi akhirnya gue ngasih contekan deh akhirnya gitu. Ya ada satu gitu. Kita mau ke momen nyontek dulu atau tukang ngasih contek? Gue kagak, gue dari orang, lo inget nggak waktu SMA tiba-tiba lo jadi akhirnya aja yang ngasih contekan bukan yang nyontek lagi gitu. Oke. Ternyata begitu, gue ambil kesimpulannya, SMP gue masuk diri nih. Swasta Katolik, kebayang dong, disiplinnya. Nah, lo nyontek? SMA gue, SMA negeri. Ya sebutin lah namanya lah ya, SMA negeri. Udah lo pakai malu lo. Sebutin aja. Oke. SMA gua SMA Sepultur. Sepultura. 110 Jakarta Utara. Mantep nggak itu, Bro? Bebas tawuran ya? Siapa? Ada ya, kalau itu lain nanti ya apa ya? Masa muda, friend. Priuk lagi. Pada tahun 90-an. Iya. Jadi gimana tadi tuh? Oke, dari SMP dan SMA ya? Momennya jadi akhirnya lu ngasih contek bukan itu. Oke. Kan Marsudiri nih. Giliran disiplin lu malah nyontek. Ya kan nih. Pas giliran SMA begajulan, SMA kan 10 ya. Ya enggak begajulan, hitungannya lebih longgar ya. Ya, itu dalam arti lebih longgar ya mungkin kita juga lebih fleksibel, lebih refreshing ya kan. Cakep nih. Masuk aja ya kan. Kalau dulu kan waduh, kita belum belajar, belum apa ya kan, udah bersih nggak belum ini ya kan, udah masuk belum ini, banyak hal-hal yang kita pikirin friend sebelum kita masuk ke kelas. Itu ngatri gue. Terus. Ya mungkin akhirnya energi kita udah kesedot duluan tuh ya kan. Pasti 10 tahun 10 mau baju dikeluarin. Ada mau digambar belakangnya nih friend ya kan. Iron Maiden. Baru dimasukin ya kan sah. Ya enggak, ada kreativitas juga di situ. Di Katolik nggak bisa, friend. Akibatnya, jadi lu nyontek gara-gara disiplin. Ya mungkin ya kan pada dan lagi pula ya kan mungkin hitungannya klasifikasi ini kelas A, kelas B. Nah namanya negeri mungkin kelas B akhirnya. Oh gitu. Jadi lu momennya kapan ini lu akhirnya jadi nyontek kasih orang nyontek? Oke, begitu gua kuliah sekolah SMA. Kok gampang semua ya?
tiba-tiba jadi gampang. Gampang semua, friend. Iya. Air aja udah. Orang-orang pada nyontek. Nyontek ke lu. Nyontek ke gua. Teman-teman lo yang nyontek sekarang jadi apa? Ini yang perlu kita tahu nih. Untung gua jadi nyontek. Ada yang jadi pegawai negeri nggak? Ada. Gua Dia kerja di PLN sama di pelabuhan. Oh, 2 orang nih, 2 orang berbeda. 2 orang berbeda deh. Ya, Di lu contekin. PLN sama Itu yang rajin lu contekin tuh ya. ibarat rajin kagak sih itu nggak ya. Emang, Kalau maksudnya- ada yang meminta ya kita kasih ngeberi dong. Oke. Ya kan? Kalau gue nih, menurut gue, Oke. sekarang kan lagi marak-maraknya korupsi nih. Hmm. Nih para koruptor pasti curang dari zaman masih kecilnya. Ibaratnya nilai dia bagus di kuliah juga itu pasti nyontek, ya enggak ya? SMA-nya sering nyontek sama temen. Akhirnya gedenya korupsi juga nggak ketengsin doi. Ini enggak ya? Uang bayaran di kemek. Lalu uang bayaran lo kemek buat jajan-jajan sama temen? Sempet. Uang bayaran sekolah. Uang bayaran sekolah. Heeh. Ya nggak pernah, friend. Kenapa emang? Ya gue tuh masuk orang yang satu, bagaimana gue pengen mau ngambil duit kemekan buat jajan ya kan? Iya. Gue sendiri udah lengkap. Ups. Dalam arti kata menu dari rumah udah bener. Dan itu didikan keluarga, friend. Jadi nggak pernah ngelapar lagi. Emang di ini aja sama orang tua lu biar gak jajan ya, enggak ya dididik begitu. Bisa-bisanya orang tua kita Yoi. menanamkan Nah, disiplin tuh. Apalah Pokoknya nutrisi gizi kita di rumah kita bilang ini yang terbaik daripada di luar. Di luar jajanan kotor. Nggak jajan lagi. Nah, Tapi lo ya gitu ya, teman-teman lo kasih contek akhirnya ada yang jadi pegawai negeri gitu ya. itu di PLN sama di pelabuhan. Dan Dia di PLN di bagian apa lo tau? waduh, gua kalau kayak gitu-gitu, gua sendiri tuh masuk rumit, friend, sama orang-orang Oh, iya, aparat iya. Pemda atau ya, pegawai pemerintahan karena emang aduh, baru masuk kayak daerah labirin tuh. Ya kan ini sesak gini jalannya nih ya kan, dan nggak menyenangkan untuk ditelusurin. Gitu. Ibaratnya banyak pos-posnya ya. Nah, Kayak gue mau bikin mural di Jakarta gitu kan, masuk ke ini, Pak saya mau mengurus izin nih, izin untuk apa? Untuk ini melukis di Jalan Kuningan. Wah, coba saya lihat dulu. Proposal gue dilihat berapa orang, Bren? Oh ini lantai 4. Anjing, lantai 4 lah gue. Pak saya mau ini kemana ya Pak ya? Katanya saya suruh ke lantai 4 ini. Oh coba saya lihat dulu. Lantai 5. Naik lantai 5, anjing udah. Pak, ini saya mau ini lantai berapa? Oh, sini saya bantu. Pas lihat, kagak ada duitnya kali ya. Jadi lantai 2 nih. Turun lagi ke bawah. Ngentot deh gue. Itu gue yakin tuh orang-orang itu dulunya tuh tukang nyontek, tukang ini pernah jadi terbiasa gitu. Setuju kalau itu? dalam hal itu gue setuju. Iya. Karena emang maaf aja nih. Kita kembali lagi ngomongin para pegawai-pegawai aparat-aparat negara itu ya kan. Dari situ aja udah ketahuan. Apaan itu? Lihat tuh. Nyontek. Udah nyontek itu, Bro. Nyontek ya. Padahal dia Udah buat tuh begini, dia. tapi dia nggak bisa ngasih keputusan juga ya kan. Oh ini sini. Tentunya tuh lewat ada duit nih. Gue urusin. Nah, itu dia. Ada buat gue. Ya. Itu dia gue bilang tadi labirin, friend. Labirin ya. Ya tapi emang gue juga setuju sih. Hmm. Emang mungkin moto secara nggak halus di Pemda atau aparat negara. Iya. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah?